Halo pemirsa, kembali lagi dalam program One News Teropong bersama saya, Katarina Amelia. Kali ini kami akan mengupas informasi terkait kasus dugaan pencabulan yang menyeret seorang oknum kiai di Pondok Pesantren Dolokusumo membuat geger masyarakat Indonesia. Sebanyak 50 santriwati diduga menjadi korban predator seksual berkedok pengasuh ponpes. Oknum kiai berinisial AS alias Aksari sudah ditetapkan sebagai tersangka hingga kini sudah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimanakah kasus ini mulai terkuat dan bagaimana dengan ancaman hukuman yang diterima oleh kiai AS tersebut? Pemirsa, simak informasi selengkapnya hanya di One News Teropong. Polresta Pati, Jawa Tengah berhasil menangkap pengasuh Pondok Pesantren Dolokusumo, Kecamatan Telogowungu bernama Asari alias AS yang menjadi tersangka dugaan pencabulan terhadap santri di tempat pelariannya di Kabupaten Wonogiri pada Kamis 7 Mei 2026. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mengatakan sebelumnya tersangka mangkir dari panggilan pemeriksaan pada Senin, sehingga Polresta Pati berencana melayangkan surat pemanggilan kedua pada 7 Mei 2026. Namun karena tersangka diduga tidak ada di tempat atau diduga bersembunyi di luar kota, akhirnya ada upaya penjemputan paksa terhadap tersangka berinisial AS tersebut. Hingga kini baru satu korban yang secara resmi melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Meski demikian, Polresta Pati membuka ruang seluas-luasnya bagi korban lain ataupun saksi yang memiliki informasi tambahan untuk melapor dengan jaminan kerahasiaan identitas. Penetapan tersangka dalam kasus ini dilakukan pada 28 April 2026 setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup. Sebelum penetapan tersebut, penyidik telah memeriksa pelapor, sejumlah saksi, serta saksi ahli. Terlapor juga sempat diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Jaka mengatakan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dilakukan dan alat bukti dinilai cukup, penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka pada 28 April 2026. Sebuah video amatir yang memperlihatkan detik-detik penangkapan AS, oknum kiai tersangka kasus pencabulan santriwati, beredar luas di media sosial. Tersangka berhasil diamankan oleh tim gabungan Jatantras Polda Jawa Tengah dan Satreskrim Polresta Pati di lokasi persembunyiannya di Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis 7 Mei pagi. Dalam rekaman video tersebut, terlihat tim Jatantras Polda Jawa Tengah menyergap AS saat dirinya tengah berada di luar ruangan. Pada potongan video lainnya, Kasat Reskrim Polresta Pati bersama anggotanya juga tampak mengamankan salah satu kerabat tersangka yang diduga ikut mendampingi selama masa pelarian. Beredar pula foto yang menunjukkan AS mengenakan pakaian berwarna gelap dengan tangan terborgol saat berada di bawah pengawalan ketat tim reskrim.
Penangkapan ini mengakhiri status buron tersangka yang sebelumnya berkali-kali mangkir dari panggilan penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Kecamatan Tlogowungu. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widiamaka, membenarkan informasi penangkapan tersebut saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Ia menjelaskan bahwa tersangka ditangkap pada Kamis pagi dan langsung dibawa menuju Mapolresta Pati. Hingga saat ini, tersangka AS masih dalam perjalanan menuju Mapolresta Pati untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan tindak asusila yang dilakukannya. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini, mengingat banyaknya jumlah korban yang terlibat. Kasus dugaan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo, Tlogosari, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mulai mencuat ke publik setelah adanya laporan masyarakat. Menurut keterangan kuasa hukum korban Ali Yusron, kasus ini diduga sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Ia menyebut modus yang diduga digunakan oleh oknum kiai berinisial AS ini adalah pendekatan relasi kuasa di lingkungan pesantren. Korban juga disebut dimintai untuk tunduk dan patuh sebagai bentuk ketaatan terhadap pengasuh. Dalam situasi tersebut, pelaku diduga memanfaatkan posisi otoritasnya untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh. Para korban juga disebut mendapatkan tekanan psikologis berupa ancaman akan dikeluarkan dari pesantren atau digantikan jika tidak menuruti permintaan pelaku. Ali mengatakan banyak korban berasal dari latar belakang keluarga tidak mampu atau yatim piatu sehingga mereka tidak memiliki pilihan selain tetap bertahan di lingkungan pesantren. Lebih jauh, dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa tindakan diduga dilakukan berulang kali dengan korban berbeda di tempat dan waktu yang tidak sama. Modus komunikasi juga dilakukan secara pribadi, termasuk melalui pesan WhatsApp pada malam hari, di mana korban kemudian diminta datang ke ruangan tertentu di lingkungan pesantren. Lokasi kejadian disebutkan antara lain ruang kantor serta kamar yang berbeda tidak jauh dari kediaman keluarga pengasuh. Situasi ini semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dalam sistem pengasuhan. Kuasa hukum korban juga menegaskan bahwa tekanan dan ancaman menjadi faktor utama yang membuat para korban awalnya tidak berani melapor. Namun seiring waktu, keberanian korban mulai muncul sehingga kasus ini akhirnya masuk ke jalur hukum dan menjadi perhatian publik. Seiring berkembangnya kasus, ratusan massa melakukan aksi protes di lokasi pesantren pada 2 Mei 2026 yang kemudian mempercepat respons dari berbagai pihak. Setelah itu, Kementerian Agama atau Kemenak mengambil langkah tegas dengan menutup sementara penerimaan santri baru dan merekomendasikan penggantian pengasuh serta evaluasi total sistem pengasuhan di pesantren. Polresta Pati membeberkan modus licik yang digunakan Asyari alias AS, pengasuh Pondok Pesantren Dolokusumo, dalam melancarkan aksi pencabulan terhadap santriwatinya.
tersangka diduga menggunakan doktrin ketaatan agama untuk memanipulasi korban berinisial FA hingga berkali-kali. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mengungkapkan bahwa tersangka menanamkan pemahaman kepada korban bahwa seorang murid harus menuruti seluruh perkataan guru demi keberkahan ilmu. Aksi bejat ini dilakukan tersangka di lingkungan Pondok Pesantren Dolokusumo sejak Februari 2020 hingga Januari 2024. Modus yang digunakan adalah memanggil korban ke kamarnya dengan alasan meminta bantuan untuk dipijat. Saat berada di dalam kamar itulah tersangka memaksa korban melepas pakaian dan melakukan tindakan kekerasan seksual. Berdasarkan hasil penyidikan, tindakan tersebut telah dilakukan sebanyak 10 kali pada waktu yang berbeda. Kasus ini akhirnya terbongkar setelah korban FA memberanikan diri melapor kepada sang ayah, yang kemudian dilanjutkan dengan visum dan laporan ke kepolisian. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian milik korban saat kejadian. Atas perbuatannya, AS dijerat pasal berlapis, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, tersangka juga dijerat pasal 6 huruf C jungto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Serta pasal 418 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang perlindungan anak dengan pidana maksimal 12 tahun. Kasus dugaan kekerasan seksual tersebut sebenarnya telah dilaporkan sejak tahun 2024. Namun proses penyelidikan sempat mengalami kendala karena adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan sehingga beberapa saksi menarik keterangannya. Sedangkan pelapor yang aktif saat ini baru 1 orang. Namun penyidik tetap melanjutkan proses hukum setelah mendapat penguatan dari saksi-saksi lain. Di antaranya saksi pelapor, saksi kakak korban, 4 saksi dari pengurus ponpes, saksi dari keluarga pelaku, saksi dari alumni santriwati yaitu teman-teman korban. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menegaskan dirinya akan mengawal proses hukum kasus dugaan pencabulan yang melibatkan oknum kiai pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Dolokusumo di Kabupaten Pati. Dalam konferensi pers bersama korban dan tim kuasa hukum di Jakarta pada Kamis 7 Mei 2026, Hotman menyatakan siap pasang badan apabila korban mendapat intimidasi. Ia juga meminta para korban agar tidak takut untuk melapor kejadian. Hotman juga mewanti-wanti korban agar tidak mencabut laporan polisi. Menurutnya, pencabutan laporan seperti yang sempat terjadi pada Juli 2024 dapat menjadi hambatan besar dalam proses pembuktian perkara. Terkait hal itu, Hotman mengakui pencabutan laporan akan menyulitkan penegak hukum dalam mengusut kasus hingga tuntas.
Oleh karena itu, ia meminta para korban tetap teguh memperjuangkan keadilan. Hotman optimis tersangka dapat dijatuhi hukuman maksimal karena kasus tersebut berkaitan dengan perlindungan anak yang ancaman hukumannya bisa mencapai 18 tahun penjara. Dalam kasus ini, Hotman menegaskan akan terus mengawal dan memberikan bantuan hukum kepada korban agar tersangka dihukum seberat-beratnya sesuai aturan yang berlaku. Adapun salah satu korban berinisial FAN bersama ayahnya berinisial M mengaku berani melaporkan kasus ini karena menduga masih banyak korban lain yang mengalami kejadian serupa di pesantren tersebut. M mengatakan tujuan utamanya melapor bukan hanya untuk anaknya, melainkan untuk mencegah adanya korban lain. Pelarian pengasuh pondok pesantren Asyari alias AS yang menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati di Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah berakhir. Aparat Satreskrim Polresta Pati menangkap AS di wilayah Wonogiri setelah sempat buron beberapa hari. Saat ini AS telah ditahan dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seusai ditangkap, tersangka langsung digelandang ke ruang penyidik Polresta Pati dengan pengawalan ketat untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mengatakan tersangka sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik pada Senin 4 Mei 2026, sehingga masuk dalam daftar pencarian orang. Selama pelarian, AS disebut beberapa kali berpindah tempat persembunyian untuk menghindari kejaran petugas. Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian, jaket, dan uang tunai yang dibawa tersangka saat melarikan diri. Polisi mengungkapkan hingga kini terdapat 5 korban yang telah membuat laporan resmi terkait dugaan pencabulan tersebut. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban lain, Polresta Pati juga membuka posko pengaduan khusus. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka diduga melakukan pencabulan dengan modus meraba tubuh korban. Kiai cabul itu bahkan mendoktrin para korban dan para santrinya jika murid harus mengikuti guru. Kemudian pihak kepolisian juga masih mendalami kemungkinan adanya tindakan lain serta jumlah korban tambahan dalam kasus tersebut. Atas perbuatannya, AS dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Di sisi lain, salah seorang korban kekerasan di Ponpes Ndolo Kusumo memohon agar pelaku dihukum berat. Permohonan itu dia sampaikan saat menemui pengacara kondang Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis 7 Mei 2026. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Hotman, korban AS di Ponpes tersebut bukan 1 atau 2 orang.
Namun sudah banyak korban lain yang sebagian besar adalah anak di bawah umur. Bahkan jumlahnya mencapai ratusan orang. Menurut pengakuan korban, perbuatan itu dilakukan selama 3 tahun. Para korban enggan buka suara karena kerap mendapat perlakuan kasar bila menolak kemauan pelaku. Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang kiai di lingkungan Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hingga mengguncang perhatian masyarakat. Saya Katarina Amelia, sampai berjumpa kembali dalam program Was News berikutnya, hanya di kanal YouTube TV One News.